Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Selasa, hari biasa sesudah penampakan Tuhan, 4 Januari 2022. Bacaan dari Injil Markus bab 6 ayat 34 sampai 44. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Begitu banyak orang mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika hari mulai malam, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan kampung-kampung sekitar ini." Tetapi jawab Yesus, "Kamu yang harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami pergi membeli roti hanya dengan 200 dinar dan memberi mereka makan?" Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Begitu juga ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh, belum termasuk sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam untuk kita semua. Syukur atas kasih karunia Tuhan, sehingga pada hari ini kita masih bersama-sama untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, berbagai bencana alam seperti gunung meletus, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan lain-lainnya telah menimbulkan penderitaan banyak orang. Banyak yang kelaparan atau kekurangan dalam hal sandang dan pangan. Apakah hati kita tergerak oleh belas kasihan seperti Yesus ketika mendengar atau menyaksikan aneka penderitaan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini mengajak kita untuk memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan terhadap mereka yang miskin dan menderita dalam berbagai kebutuhan pokok untuk hidup.
Dalam peristiwa penggandaan roti, kita menyaksikan kerahiman Allah bagi manusia dengan memperhatikan segala kebutuhan manusia. Seperti yang dikatakan Yesus sendiri, siapa yang melihat Dia berarti juga melihat Bapa. Maka dengan memperhatikan apa yang dilakukan Yesus, apa yang dikatakan dan diajarkan oleh Yesus, kita melihat Allah sendiri yang berkarya dan bersabda kepada kita. Dengan melihat sikap Yesus terhadap orang miskin, orang yang menderita, orang yang berdosa, kita melihat sikap Bapa sendiri kepada manusia. Maka sikap belas kasihlah yang harus kita praktekkan pula dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti halnya yang telah Yesus lakukan kepada banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita dipanggil untuk mengasihi Allah dan sesama sebagai jawaban kita atas kasih Allah sendiri yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan berbuat baik kepada mereka yang berkekurangan, kepada mereka yang kelaparan dan kehausan, kepada mereka yang berkebutuhan khusus dan yang tidak diperhatikan sama sekali di sekitar kita. Sekecil apapun perbuatan kita, tentu sangat berguna bagi mereka yang membutuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama menurut surat Rasul Yohanes juga dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Maka kita juga diajarkan untuk saling mengasihi kepada sesama kita, kepada orang-orang terdekat kita. Salah satunya adalah dengan keluarga, baik suami istri atau anak, yang dibangun dalam ikatan kasih. Jika semua anggota keluarga saling mengasihi, maka hidup bersama dimanapun dan kapanpun akan saling mengasihi. Karena keluarga adalah dasar hidup bersama. Keluarga-keluarga hidup bahagia dan damai sejahtera karena kasih, maka seluruh anggota masyarakat akan bahagia dan damai sejahtera. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersama-sama untuk memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan terhadap mereka yang miskin dan menderita. Kita pun juga memberikan kasih itu pula kepada keluarga kita masing-masing, sehingga keluarga kita pun dapat memancarkan kasih itu kepada sesama. Semoga dengan renungan ini iman kita semakin diteguhkan. Amin. Berkah dalam